di sebuah desa nelayan yang terpencil, tersembunyi di balik tebing-tebing curam. Hidup seorang pria bernama Dharma. Dharma dikenal sebagai seorang pemburu yang tangguh, tetapi ia tidak berburu binatang biasa. Sejak muda, ia terobsesi dengan legenda duyung makhluk setengah manusia, Setingga Iken, yang katanya menghuni dasar laut di teluk tersembunyi. Duyung dipercaya memiliki suara yang mampu memikat hati manusia dan sisik yang berkilauan, seperti mutiara. Namun, duyung juga dianggap berbahaya karena mereka dapat membawa malapetaka bagi siapapun yang mendekat tanpa izin. Dharma tidak percaya pada bagian terakhir dari cerita itu. Bagi dia, duyung adalah tantangan terakhir yang harus ditaklukkan. Bukti bahwa ia adalah pemburu terbesar yang pernah ada. Setiap malam, ia melayarkan perahunya ke teluk tersembunyi, membawa jala emas yang diwarisinya dari ayahnya, yang katanya mampu menangkap makhluk mistis. Suatu malam bulan purnama, usahanya membuahkan hasil. Di tengah kabut yang tebal, suara melodi lembut terdengar dari kejauhan. Dharma mengikuti suara itu dengan hati-hati, dan matanya menangkap sosok berkilauan di atas karang. Itu adalah seorang duyung betina dengan rambut sehitam malam dan sisik berkilauan seperti bintang. Dharma terpesona, tetapi ia tidak membiarkan dirinya terlena. Dengan cepat, ia melemparkan jalanya. Namun saat jala itu mengenai duyung, sesuatu yang aneh terjadi. Air laut di sekitarnya berputar seperti pusaran, dan suara lembut duyung berubah menjadi tangisan pilu. Dharma merasa perahunya berguncang hebat, tetapi ia tidak menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia menarik jala itu ke arahnya. Ketika duyung itu akhirnya terperangkap di perahunya, ia berbicara dengan suara yang lirih namun tegas. "Mengapa kau mengurungku, manusia? Apa yang kau cari dariku?" Ia ingin mengatakan bahwa ia mengejarnya demi kehormatan, tapi tatapan mata duyung itu yang penuh dan amarah membuat kata-katanya. Duyung itu melanjutkan, "Setiap orang yang mencoba menangkapku selalu kehilangan sesuatu yang berharga. Apakah kau siap membayar harganya?" Dharma tidak mempercayai ancaman itu. Ia membawa duyung itu pulang ke desanya, yakin bahwa ia akan menjadi legenda. Namun, ketika ia kembali ke pantai, desa itu tidak lagi seperti sebelumnya. Rumah-rumah telah porak-poranda, perahu-perahu hancur di pantai, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Dharma akhirnya memahami bahwa legenda itu bukan hanya dongeng belaka. Duyung bukanlah makhluk yang bisa dijadikan trofi. Dengan penuh penyesalan, ia membawa duyung itu kembali ke laut. Sebelum menghilang ke dalam air, duyung itu berbisik, "Laut selalu mengambil apa yang kau coba renggut darinya. Ingatlah itu."